Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Never Ending Aglonema, sebuah channel yang khusus membahas tentang aglonema. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ya, sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari ini. Ya, teman-teman, kami hadir kembali dalam kesempatan ini. Kita akan sharing, ya, saya akan sharing untuk meremajakan aglonema yang sudah indukan. Khususnya adalah aglonema indukan yang sudah beranak, menghasilkan anak 2-3 kali, ya. Jadi ini menurut saya saatnya untuk diremajakan kembali, ya, karena dia sudah ada yang 2 kali dan sudah ada yang 3 kali beranak, dan anaknya lumayan banyak. Jadi maksud dan tujuan dari peremajaan ini adalah dalam rangka, ya, meremajakan dan memudahkan kembali dalam tanda kutip si aglonema tersebut. Ya, kita akan kembali setelah intro ini, jangan di skip, ini akan menjadi sangat menarik. Baiklah teman-teman, kita akan carikan aglonema yang memang sudah siap untuk diremajakan. Ya, kita akan cari di tempat saya ini. Ya, ini nampaknya stela ulung. Ya, stelanya belum. Jadi maksudnya biar diremajakan itu biar induknya itu muda kembali, ya. Jadi aglonema adalah tanaman yang sebenarnya bisa dikatakan tidak pernah tua, ya. Jadi dia sifatnya bisa untuk diremajakan kembali. Nah, di sana ada yang sudah anaknya banyak nih, ya, dan ini juga sudah 2 kali beranak nih, ya. Ini sudah 2 kali beranak nih. Saya ambilkannya agak jauh nih. Nah, ini ada aglonema jatayu nih teman-teman, ya. Ini anaknya udah cukup banyak, ya. Dan ini pohon jatayu ini sudah bisa dibilang sudah saatnya, sudah masanya untuk diremajakan kembali. Ya, kalau kita lihat tuh anaknya, ya, dan induknya pun dari atas media ini udah tinggi batangnya, akarnya juga sudah naik-naik. Ya, anaknya juga cukup banyak. Ini nanti yang akan saya lakukan adalah angkat induk, ya. Saya akan angkat induknya. Coba kita cari lagi, masih adakah yang siap untuk diremajakan? Wah, ada di sana ternyata, ya. Tuh ada post white. Nah, yang ini udah 3 kali bahkan nih, ya. Si post white ini udah 3 kali beranak nih. Coba kita ambil dulu, kita pisahin dulu yang lain. Aduh, agak jauh nih. Nah, ini udah 3 kali beranak nih teman-teman, ya. Jadi sebenarnya masa produktifnya kalau menurut saya sih udah agak lewat, ya. Sudah agak lewat nih tuh. Nah, kita akan coba cari satu lagi deh teman-teman, yang memang sudah saatnya untuk diremajakan.
uh, sana ada kendedes, ini baru sekali nih, ini baru sekali beranak. Sana ada huges gede juga baru sekali, masih oke lah. Nah ini nih menurut saya nih, ini udah beranak 2 kali, tapi posisinya nih udah nyabang nih ya, udah nyabang dan anaknya juga banyak sekali ya. Ini tuh kelihatan cabangnya ya, udah bercabang. Jadi ini menurut saya sih udah perlu diremajakan, karena anak pertama ini 7, yang ini udah ada berapa ya, mungkin ada 11 ya, ada 11 anakan nih. Jadi ini udah terlalu tinggi juga, jadi harus saya ikutkan dalam program peremajaan. Jadi menurut saya ketiga pohon ini sudah layak untuk masuk program peremajaan ya. Jadi kita akan meremajakan, tujuannya yaitu tadi untuk memudahkan kembali ya, karena menurut saya ini udah tidak atau kurang produktif ya. Maksud dari peremajaan sendiri adalah dalam rangka membuat si induknya tadi produktif kembali ya, membuat si induknya nanti produktif kembali, karena dia akan menghasilkan akar-akar baru ya. Jadi akar-akar lamanya nih kita tinggalin ya, bonggol-bonggol tuanya akan kita pisahkan, akan saya pisahkan antara yang induknya dengan bonggol bawah. Jadi kita punya bonggol baru yang ada di dalam induk itu untuk menjadi kemudian akan berakar kembali ya, dengan akar-akar baru ya, kemudian dia akan menjadi lebih produktif. Tujuan lainnya adalah agar si anak ini bisa cepat mandiri ya, tidak nempel dengan induknya. Jadi dia akan akan mendapat rangsangan untuk lebih menjadi mandiri ya, tidak menempel ke induknya. Jadi induknya nanti setelah kita pisahkan, dia akan memiliki energi baru ya, energi baru untuk mengeluarkan anak lagi setelah diremajakan dan setelah menghasilkan akar-akar baru ya. Jadi udah terpisah dengan bonggol lamanya. Jadi tujuannya banyak ya, selain memudahkan si pohon yang sudah tua ini, juga dalam rangka supaya si anaknya mandiri dan merangsang supaya dia bisa hidup tanpa induk ya. Kemudian indukannya pun nanti akan menjadi pohon yang notabene menjadi pohon muda lagi, seperti itu ya. Ya, karena dia akan menghasilkan akar baru, kemudian dengan energinya yang baru akan menghasilkan anakan. Baiklah teman-teman, kita akan coba untuk memisahkan nih. Kita akan coba untuk angkat induknya. Yang perlu kita lihat adalah pertama posisi ya, posisi dari si indukan ini batangnya udah gede nih ya. Ini seludang kita buang dulu aja nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama harus kita perhatikan posisi induknya nih ada di mana. Ini nggak perlu dibongkar ya, karena saya nggak mau anakan itu terganggu. Jadi saya akan coba korek aja. Saya akan coba korek untuk bisa mendapatkan akar. Jadi saya akan usahakan si induknya ini bawa akar nih teman-teman ya. Ini akan saya korek pelan-pelan ya. Kalau agak susah berarti harus agak lebih dalam. Saya usahakan untuk tidak membongkarnya nih teman-teman
Tapi saya juga mau si induknya ini bawa akar yang ya walaupun nggak bisa banyak tapi cukup lah ya untuk bisa mempertahankan dan untuk berkembang untuk berikutnya. Ini akarnya udah terlihat nih. Ini akar induknya udah kelihatan. Ya, akar induknya udah kelihatan nih, teman-teman. Ini ada tunas satu di sana. Oh, ternyata ada juga akarnya yang udah di atas nih. Ya, ini akarnya udah di atas. Kita harus korek pelan-pelan aja. Sabar ya. Kita cari posisi potongnya yang tepat supaya tidak merusak anakan yang ada di sekitarnya. Kita akan tetap cari di mana posisi titik potongnya yang enak. Di sini ini udah bisa nih, tapi akarnya paling hanya bawa beberapa helai ya, hanya bawa beberapa helai saja, dan itu nggak apa-apa sih kalau menurut saya ya. Ini ada bekas bunga, ternyata di sini nih dia pernah berbunga nih teman-teman nih ya. Ini ada bekas seludang bunga di sini ya. Sebaiknya itu di bawah, tapi masalahnya adalah bisa dapat akar nggak. Tapi kalau tidak dapat akar ya mau nggak mau seludang bunganya itu, bekas bunganya itu ke bawah ya. Ternyata di atasnya nggak ada akar nih. Berarti kita harus harus potong di bawah seludang bunga ini nih. Ya. Seludang bunga itu sama sekali tidak tidak fungsi karena biasanya di sana tidak ada mata tunas. Ya, kita pelan-pelan aja korek nih, teman-teman nih. Ya. Hasilnya akan seperti apa ya? Ternyata memang nggak bisa terlalu banyak dapat akar, karena ada satu tunas yang ternyata juga nampaknya kalau mau bawa akar cukup dia ikut nih. Saya sih maunya induknya nih nggak bawa anak sama sekali, biar dia bisa nembak nantinya ya. Kita harus tinggalin anaknya walaupun masih ada tunas nih. Ini kan ada tunasnya nih. Ini sih saya maunya nggak mau ikut nih ya, biar induknya bersih dari anak sehingga dia bisa nembak punya anak baru. Karena kalau ini kita ikutkan nih, si tunas ini kita ikutin, induknya ini akan fokus ke dia aja ya. Dia akan terkonsentrasi beranaknya itu hanya di ini saja. Tapi kalau bersih tanpa anakan, di energinya akan tersalur ke semua penjuru. Tapi kalau ini ikut ya, ini akan terfokus, energinya akan terfokus ke satu ini aja nih. Jadi saya harus tidak ikutkan nih si tunas ini, dengan resiko akarnya sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya, selama pohonnya sehat. Mudah-mudahan untuk ngakarin kembali juga mudah, nggak terlalu sulit ya. Ternyata emang agak sulit untuk bisa tidak diikutkan karena di sini ada akar satu ya, ada akar satu yang harus diikutin, kalau enggak sedikit sekali akarnya nanti. Nggak bisa, ternyata ininya harus tetap ikut nih teman-teman nih ya. Ininya tunasnya tetap ikut nih kayaknya, karena kalau enggak akarnya sangat sedikit banget, indukannya ntar dapat akarnya dikit banget ya. Ini juga anaknya satu terlalu di atas, jadi mau nggak mau saya harus potong di sini nih ya. Saya harus potong di sini nih. Oke deh, nggak apa-apa. Jadi perhitungan saya ini tunasnya, tunas yang satu ini akan saya ikutkan ya, sambil nunggu dia besar berbarengan dengan akar nih ya. Si induknya numbuhin akar.
Jadi ketika nanti si induk akarnya sudah cukup banyak, ketika dipisah ininya pun udah besar dan udah bisa dipisah. Jadi dia kembali konsentrasi ke anakan-anakan baru. Coba saya potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perhitungan saya nggak meleset nih pada saat titik pemotongannya. Nah, udah bisa bunyi klek, tapi masih belum bisa putus ya, belum bisa putus. Kita potong lagi pelan-pelan saja. Nah, benar, jadi sesuai perhitungan saya ini anakannya ikut ya, ada satu tunas yang ikut nih, ada satu tunas yang ikut. Nah, akarnya cuma dapat segini karena kalau kita agak ke bawah lagi ya, kalau kita agak ke bawah lagi nih, ini nggak bisa anakannya banyak yang ikut, nanti saya nggak mau. Sekalian kita cek nih teman-teman ya, sekalian kita cek bonggolnya bagus ya, bersih, nggak ada titik-titik, nggak ada spot. Ini ya, akarnya memang sedikit tapi nggak apa-apa. Di sini kalau kita bersihkan nih sudah ada tanda-tanda mata-mata akar baru. Kita bersihkan aja bekas-bekas ludang ini teman-teman ya. Ini ya bersih sih. Oke. Nah ini kita taruh dulu di sini ya. Nah ini nih teman-teman nih. Ini posisi si bonggol bawahnya. Jadi yang kita harapkan dari si indukan ini, dia bisa menghasilkan akar baru dan punya energi baru ya, untuk kemudian nanti menjadi indukan lagi. Ini akan kita tutup dengan fungisida nih teman-teman. Seperti biasa ya, kita tutup dengan fungisida. Kita tutup untuk mencegah terinfeksi jamur. Ya, udah. Dan tinggal yang bawahnya juga kita tutup untuk menghindari jamur. Apalagi musim hujan seperti ini nih. Jamur-jamur mudah sekali berkembang. Kalau agak sulit boleh dibantu tangan teman-teman. Ya. Nah, ya oke, ini bisa kita tutup kembali. Nah, anak ini kita harapkan bisa mandiri nih teman-teman ya. Anak ini bisa mandiri ya. Nanti ketika dia sudah 4 atau 5 daun, kita bisa pisahkan kembali ya, untuk bisa ditanam di pot tersendiri. Selanjutnya di sini kita punya Sri Gading nih, yang nampaknya sudah urgent banget nih, karena ini udah tinggi, gede, besar, udah berkali-kali beranak juga. Jadi saya harus pisahkan ya, saya harus ambil induknya, saya harus angkat induknya, saya akan tinggalin semua anak-anaknya biar mandiri nih. Saya akan coba korek lagi, saya nggak akan coba bongkar ya, karena sebenarnya perkembangannya sudah bagus ya, tinggal kita angkat induknya aja.
kita tinggal angkat induknya saja, kita korek pelan-pelan untuk bisa mendapatkan akar. Terus kalau begini juga anaknya nggak ural-ural nih, ketutup induk ya, biasanya tampilannya jadi nggak bagus ya. Pada saat dia anaknya ngumpul di bawah induk, wah berantakan kesana kemari anaknya. Ini juga nih, ini mungkin akarnya lumayan bisa dapat, cuma ada anakan yang ikut tidak gitu, karena ini anakannya dekat-dekat banget ini. Nah, itulah suka dukanya angkat induk ya, suka dukanya angkat induk tanpa harus membongkar media ya. Jadi di mana titiknya itu harus benar-benar bisa diperhitungkan. Jadi salah satu perhitungannya adalah anaknya ikut bisa apa enggak, terus induknya ini cukup akar apa tidak, seperti itu ya. Ini agak sulit nih karena anaknya banyak banget ya. Aduh ya, suka duka pisah atau angkat induk. Ini akarnya udah kelihatan nih, akar induknya nih, cuma agak sulit nih. Gimana caranya nih? Oh, kita tusuk dari sini aja nih teman-teman nih. Induknya kita tusuk dari sini sambil dipegangin ya induknya, supaya nanti pada saat patah dia tidak jatuh, langsung jatuh. Mudah-mudahan anaknya agak di dalam gitu, agak jauh di bawah, supaya pada saat kita pisahkan induknya dia nggak ikut gitu. Saya maunya kepisah semua, anaknya tuh nggak ada yang ikut. Cuma masalahnya akarnya gitu, bisa dapat apa enggak ya. Nggak apa-apa nih, kita udah dapat satu titik potong, kita akan tusuk aja nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi. Nah, ini udah rebah indukannya, tinggal putus, tinggal kita sayat sampai putus. Nah, wah ternyata akarnya banyak teman-teman, lumayan tuh ya. Kita dapat indukan dengan akar seperti ini ya. Jadi kita harapkan nanti dari sini bisa keluar lagi akar-akar baru. Nah, ini ada anakan satu yang memang di atas, awalnya nih di atas nih. Jadi kan medianya tadinya di sini nih, sekitar sini medianya nih. Jadi ada anaknya satu yang di atas ya. Ini seludang tuanya nih memang harus dibuang. Nah, ini udah mau pecah sebenarnya, mau ada anakan lagi nih. Tuh, ini juga titik-titik anakan ya. Bahkan di atas juga udah ada anakan lagi. Ini anak nih, di ketiak daun anak lagi. Terlalu subur nih pohon. Nah, ini juga bercabang nih ya, ini bercabang. Ini seludang bunga nih ya. Ini seludang bunga, tadinya berbunga nih. Sri Gading ya teman-teman ya. Inilah hasil yang kita dapat ya, indukan dengan ini anakannya nih ya. Anakannya kita hitung ada berapa nih anaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9, 10, 11 ya. Ada anakannya ada 11. Ini juga lukanya akan kita tutup nih teman-teman, biar tidak terinfeksi jamur. Di mana ininya? Oh, ini di sini. Nah, kelihatan nih bonggolnya yang tadi kita potong, tutup aja ya. Kita tutup, kalau sulit pakai tangan juga nggak apa-apa kok ya. Biar lebih merata. Dah, sudah tinggal induknya kita tutup lagi
Ya, dah. Ini kita bisa tanam agak jauh nanti. Ya, kita tanam agak jauh biar anaknya kependam. Dia bisa ngeluarin akar lagi anaknya. Kemudian induknya juga. Ya, kalau udah cukup kita pisahkan supaya dia terkonsentrasi dengan akar baru dan anakan baru nih, teman-teman. Kita sudah punya 2 indukan yang diremajakan. Lanjut, kita ada satu lagi PR lagi kerjaan kita hari ini, jatayu nih teman-teman ya. Ini juga anaknya banyak. Titik potongnya ini nampaknya nggak terlalu sulit nih ya, karena si induknya akarnya udah di atas ya, akarnya nih udah di atas nih, tuh udah banyak yang di atas. Tapi yang nggak tahu juga, kita harus cek sih ya, supaya lebih jelas kita harus cek sini ya. Kita akan angkat induknya, kita korek dulu nih di sini titiknya nih, kita cari ya. Betul, akarnya udah ada di atas semua nih teman-teman, tapi anaknya juga banyak yang di atas ternyata. Nah itulah dilemanya. Ini anak satu di atas nih, yang ini nih ya. Yang lain sih kemungkinan agak jauh, jadi agak di bawah nih sebenarnya. Kalau yang lain, kalau yang jauh itu biasanya agak di bawah, tapi kalau yang dekat-dekat biasanya adanya di atas ya, adanya di atas. Tapi kita coba dah ya, itulah ya. Ini agak apa nih, agak di atas nih anaknya nih satu nih. Yang ini nih, coba kita ambil seludangnya dulu biar kelihatan jelas. Betul, di atas nih satu nih. Tetap ya, tadinya kita mengharapkan banyak bawa akar, tapi ternyata anaknya di atas nih yang ini. Berarti ya mau nggak mau kita harus agak ke atas juga potongnya. Tapi ini nggak sulit karena kita nggak harus mengorek ya. Kita nggak harus mengorek ya. Kita tidak harus mengorek teman-teman. Ini saya coba bersihkan dulu seludangnya ya. Ini berarti kita potongnya di sini nih, dia agak tinggi di atas media kita motong. Kalau yang 2 tadi, Post White sama Sri Gading, itu kita potongnya di bawah media. Kalau ini kita potong di atas media, tapi nggak apa-apa juga karena di sini kelihatan banyak calon akar-akar baru nih di atasnya nih ya. Si induknya ini udah mulai mengeluarkan akar-akar baru, calon-calon akar baru. Ini kalau kita pendam ini nggak lama akan cepat berakar nih ya, karena pohonnya juga batangnya sudah batang besar. Jadi nggak apa-apa, anaknya kita tinggalin, kita ambil potong di atas ya. Di sini ternyata titik potongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah mulai bunyi. Coba kita, nah udah putus, kita angkat induknya. Nih dia indukannya, posisinya seperti ini ya, dengan bawa akar atas. Nih, ini juga udah cukup sih sebenarnya ya, dengan seperti ini, karena akar-akar atasnya itu udah mulai apa ya, udah mulai keluar, nampak akar-akar atasnya nih teman-teman tuh ya. Ini seludang nih perlu kita buang aja. Biasanya di balik seludang ada sesuatu, entah mata akar atau mata tunas ya. Ini bekas bunga nih ya, ini jadi pernah berbunga, kemudian udah ada mata-mata akar. Ini bekas bunga nih. Oke sih
Ya, kita olesi dulu untuk potongannya. Dengan fungisida. Dah cukup. Sekarang tinggal si rumpunan anaknya nih yang akan kita tutup dengan fungisida. Nah, dah. Kalau dirasa kurang boleh tambahin ya, agak tebal nggak apa-apa. Dah, kita dapat anakan rumpunan jatayu. Kita hitung anaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anakan jatayu nih teman-teman ya. Jadi kita dapat 11 anakan Sri Gading Black Hybrid dan 1, 2, 3, 4, 5 anakan 6 dengan tunas Post White. Ini akan kita rawat biar rumpun lagi, biar jadi rumpun. Nah, ketiganya nih, sekarang induknya nih yang akan kita tanam. Indukan pos ya, calon induk ya, calon induk Sri Gading dan jatayu. Nah, ini yang akan kita tanam kembali untuk menjadi indukan lagi nih teman-teman. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan untuk menanam jatayu nih ya, Aglonema jatayu ya. Ini bonggolnya lumayan tapi nggak terlalu panjang ya. Jadi dalam rangka untuk remajakan kembali dengan akar yang seperti ini ya, saya akan pakai pot kecil ya, pot yang tidak terlalu besar ya. Ini saya pakai pot ukuran berapa nih, 12 nih teman-teman, pot 15, sorry, pot 15. Jadi saya sesuaikan dengan jumlah akarnya. Saya nggak akan pakai pot besar ini untuk jatayu ini ya. Kita akan tanam nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai pot kecil saja cukup. Nanti ketika akarnya sudah banyak, bisa kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Jangan lupa lukanya harus ditutup ya teman-teman. Harus ditutup nih. Kita akan siapkan pupuknya untuk penyediaan nutrisi sehari-hari. Ini akan saya taburkan pupuk slow release ya. Pakai slow release saja dulu untuk ketersediaan unsur hara ya. Udah cukup, kita tambahkan medianya. Pohon itu kalau baru ditanam pasti akan goyang-goyang, tapi setelah disiram dia akan mengeras ya, medianya akan memadat dan dia tidak akan gampang bergerak lagi pohonnya ya. Kita tanam agak dalam nih ya, supaya dapat akar yang baru ya, bukan hanya di atas tapi juga bukan hanya di bawah tapi juga di atas, agak di atas akarnya, dengan harapan akarnya itu menjadi lebih kuat, lebih banyak ya, sehingga memiliki energi kembali untuk mengeluarkan anak lagi ya. Selanjutnya yang post white nih teman-teman nih ya, yang post white akan kita tanam
Ya, tadi bawa caling 1 nih. Ya, ini juga di pot 15, pastikan lubangnya cukup ya. Lubangnya itu cukup nih, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan tanam nih, teman-teman nih. Jangan lupa untuk cemilannya disiapin dengan pupuk slow release, boleh pakai merek apa saja, Dekastar, Dynamite, ya kan, juga merek-merek lain. Ya. Dah cukup, kita akan tutup. Mudah-mudahan menjadi induk lagi. Ya, jadi ukuran pot disesuaikan dengan jumlah akar. Jadi kalau akarnya masih belum banyak, potnya juga nggak perlu terlalu besar untuk menghindari posisi terlalu lembab di dalam media tanam. Ya, nanti kalau udah disiram dia akan memadat dan pohonnya nggak akan bergerak-gerak lagi. Ya, kita selesai untuk yang post white. Sekarang kita tanam yang untuk Sri Gading. Sri Gadingnya gede banget nih, Sri Gadingnya nih, teman-teman. Oh, daunnya juga banyak nih. Kita akan tanam yang Sri Gadingnya. Ya, kita akan tanam di pot yang agak tinggi nih. Ya, supaya dia agak lebih terpendam. Ya, resikonya anakannya akan tertimbun. Ya, tapi buat apa nggak apa-apa lah. Ya, atau kita buang aja juga nggak apa-apa ini sebenarnya. Ya, kita potong aja tanpa akar deh anakannya. Nanti coba kita tanam. Kalau hidup ya hidup, kalau mati nggak apa-apa. Karena kalau terlalu kita pendam juga dia akan rusak ya. Ini akan kita potong di sini aja nih. Anakannya nanti akan kita tanam tersendiri walaupun tanpa akar. Kalau dia hidup, hidup. Kalau dia nggak hidup ya sudah. Ya. Ini lukanya kita potong lagi nih, teman-teman nih. Apa kita tutup lagi. Kita tutup lagi aja nih dengan penutup luka. Ya, udah siap tanam dengan pot yang agak tinggi. Pastikan lubangnya banyak supaya tidak ada air yang menggenang. Bismillah. Kita tanam nih, teman-teman, dengan pot yang agak tinggi. Jangan lupa makanannya disiapin. Nah, kita tutup. Oke, sebentar lagi selesai. Tinggal dalam tahap penyiraman dan mudah-mudahan dia akan menjadi lebih fresh pohonnya. Dengan jumlah akar-akar yang baru nanti akan muncul akar-akar baru. Nah, udah siap. Jadi kita punya 3 indukan yang baru saja diremajakan. Inilah teman-teman hasilnya setelah kita siram. Ya, jadi setelah disiram ngocor di awal, ya usahakan pohon ini jangan terlalu sering bergerak ya. Biarkan saja. Taruh di tempat yang sedikit agak teduh untuk menghindari banyaknya penguapan dikarenakan akarnya masih sedikit. Jadi kalau di tempat yang panas dikhawatirkan daun-daun bawahnya akan rontok. Ya, tapi kita minimalisir dengan menempatkannya di tempat yang agak teduh nih, teman-teman.
Ya, nah ini hasil anakan-anakan yang dipisahkan nih. Ya, jadi kita udah panen lagi dengan mengharapkan si indukannya ini akan produktif kembali. Ya. Demikian teman-teman, sharing kita hari ini tentang peremajaan induk. Semoga ada manfaatnya buat kita semua selaku insan aglonema, pejuang aglonema. Mohon maaf jika ada segala kekurangan dari saya. Cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.